Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat ngeluyur, sobat tani jagung dimanapun kalian berada ya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Bersama saya tentunya Rahman Karim, hanya di channel YouTube Ngeluyur Dok. Oke sobat tani, pada kesempatan video kali ini saya akan memberikan sebuah cara atau pengetahuan tentang proses penyemprotan untuk penanaman jagung ya. Dari proses awal sebelum tanam jagung atau proses persiapan lahan, kemudian penyemprotan herbisida selektif, kemudian sampai non selektif. Nah, pada video ini kita memberitahukan terutama pada petani jagung pemula ya. Jadi barangkali ini bermanfaat buat petani jagung yang masih pemula, dan cara pengaplikasian penyemprotan anti gulma terhadap tanaman jagung ya, dari awal sampai jagung berbuah. Nah sobat tani, perlu diketahui bahwasanya herbisida ini tergolong dua jenis atau dua macam, yaitu herbisida selektif dan herbisida non selektif. Seperti apa herbisida selektif? Herbisida selektif ini sejenis PAG atau paket anti gulma, Gesentro, kemudian Kayabas, Kalaris. Ini golongan kategori herbisida selektif yang apabila disemprotkan pada gulma yang sudah ada tumbuh jagung, ini sangat aman untuk tanaman jagung itu sendiri. Kemudian apabila herbisida non selektif ini sejenis Roundup, juga Gramaxon atau Sidaxon atau merek dagang lain yang bahan aktifnya seperti glifosat atau paraquat, ini kategori jenis herbisida non selektif. Nah sobat tani, pertama-tama sebelum kita melakukan penanaman jagung, yang pertama otomatis kita melakukan persiapan lahan atau pembersihan lahan terlebih dahulu, agar setelah kita melakukan proses penanaman jagung, lahan tersebut sudah bersih. Nah, kira-kira herbisida apa yang cocok untuk melakukan penyemprotan pada persiapan lahan tersebut? Yaitu yang pertama, kita lakukan penyemprotan untuk persiapan lahan menggunakan herbisida non selektif. Nah, pada persiapan lahan tersebut kita menggunakan herbisida non selektif dengan yang kita ambil yang cara kerjanya sistemik ya, seperti sejenis Roundup atau Sidafos atau merek dagang lain yang bahan aktifnya glifosat. Kemudian kita campur dengan herbisida dengan merek dagang sejenis Lindomin, kemudian Sidamin dan merek dagang lain. Untuk bahan aktifnya ini dimetilamina ya, khusus untuk yang berdaun lebar. Ini semuanya herbisidanya sistemik. Nah, untuk dosis penyemprotan glifosat atau sejenis Roundup tersebut kita menggunakan kurang lebihnya antara dosis takaran 100 sampai 150 ml per 20 liter air atau per 1 tangki. Kemudian kita campurkan herbisida dimetilamina atau sejenis Lindomin kurang lebihnya 30 sampai 50 ml per 20 liter air atau per 1 tangki. Untuk proses penyemprotannya, persiapan lahan ini kita lakukan penyemprotan secara merata, kemudian selisih 5 sampai 7 hari karena ini bersifat sistemik, membunuhnya secara pelan-pelan. Juga ini akan membunuh sampai ke akar, maka kurang lebihnya 5 sampai 7 hari gulma tersebut akan mati. Nah, kemudian setelah gulma mati, selanjutnya kita bisa melakukan proses penanaman jagung. Setelah kita melakukan proses penanaman jagung, apabila ada gulma yang masih hidup, nah kita lakukan penyemprotan ulang. Apabila ada yang masih hijau, maksimal sampai 2 hari, yaitu 2 hari setelah tanam. Lebih itu tidak dianjurkan untuk melakukan penyemprotan ulang ya.
karena tanaman jagung, benih jagung akan mulai keluar jambah dan tumbuh. Nah, kemudian setelah tanaman jagung berusia 15 hari atau 10 hari atau 20 hari, apabila terdapat gulma, tumbuhnya gulma, maka bisa dilakukan proses penyemprotan menggunakan herbisida selektif yang sudah saya sebutkan tadi. Yaitu herbisida selektif yang tentunya aman untuk tanaman jagung. Untuk dosis takaran biasanya herbisida selektif ini kemasannya 250 sampai 500 ml ya. Untuk takaran herbisida selektif ini seperti Gisentro, Kayabas atau Kalaris atau lain sebagainya. Ini untuk dosis takarannya 50 sampai 70 ml per 20 liter air atau per tangki. Jadi kalau kita jadikan 500 ml kita jadikan tangki, bisa jadi 6 sampai 8 tangki. Itu dosis takaran untuk herbisida selektif. Ini bisa dilakukan pada usia di bawah 30 hari setelah tanam. Jadi sebelum usia 30 hari kita bisa melakukan proses pembasmian gulma menggunakan herbisida ini, yaitu herbisida selektif yang tentunya aman untuk tanaman jagung itu ya. Nah, kemudian apabila sudah berusia antara 40 sampai 45 hari tanaman jagung masih terdapat gulma, kita bisa melakukan proses penyemprotan anti gulma pada usia 40 sampai 45 hari. Yang mana usia tersebut tanaman jagung masih belum berbunga dan bertongkol. Jadi masih dalam tahap pertumbuhan. Maka apabila terdapat gulma, kita bisa melakukan proses penyemprotan anti gulma menggunakan paraquat diklorida atau sejenis merek dagang Gramaxon atau Sidaxon atau yang lain ya. Jadi pada usia tanaman jagung 40 sampai 45 hari bisa kita lakukan proses penyemprotan anti gulma tersebut. Dengan dosis takaran 50 sampai 100 ml per 20 liter air. Namun yang biasa saya gunakan 50 sampai 60 ml per 20 liter air ya Sobat Tani. Nah, untuk proses penyemprotan ini saya rasa untuk tanaman jagung sudah aman. Kemudian ini termasuk penyemprotan anti gulma yang menurut pengalaman saya ini adalah penyemprotan yang terakhir. Karena setelah ini kita tidak akan melakukan penyemprotan anti gulma. Setelah kita melakukan penyemprotan anti gulma ini, otomatis gulma sudah mati dan tanaman jagung sudah tinggi. Tentunya gulma tersebut sudah tidak bisa tumbuh normal lagi ya, karena cahaya atau celah cahaya tidak bisa tembus masuk ke bawah, tertutup oleh tanaman jagung. Nah Sobat Tani, mungkin seperti ini ya pembahasan video kali ini tentang proses penyemprotan anti gulma dari awal sampai menjelang berbuah atau berbunga. Semoga video ini bermanfaat buat petani jagung yang masih pemula. Saya Rahmanan Karim tentunya mengucapkan banyak terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.